Sejumlah nama mencuat sebagai calon Menpora baru. Di antaranya ada nama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad hingga legenda bulu tangkis yang saat ini menjabat Wamenpora Taufik Hidayat. Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada staf KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal pada Senin lalu. Dalam kunjungan ke sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan disambut langsung oleh anak-anak sekolah rakyat menengah atas 10. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden untuk berbincang dengan peserta didik di sekolah rakyat. Saudara, Anda menyaksikan Jurnal Merah Putih. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tinjau sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan Kamis siang. Ini adalah kedatangan perdana Presiden ke sekolah rakyat. Dalam kunjungannya ke sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, disambut langsung oleh anak-anak sekolah rakyat menengah atas 10 dengan nyanyian selamat datang. Presiden Prabowo menyalami sejumlah anak yang berbaris rapi menyambut kedatangannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk bertanya kepada peserta didik di sekolah rakyat. Presiden juga sempat meninjau ke dalam kelas dan menyaksikan jalannya proses belajar mengajar. Semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Saudara, Presiden Prabowo menyebut akan menerapkan teknologi pembelajaran jarak jauh di sekolah rakyat. Nantinya setiap kelas di sekolah rakyat akan dilengkapi dengan monitor interaktif. Idealnya nanti satu kelas satu layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Istana Negara Rabu sore untuk membahas perubahan postur anggaran.
Menteri Keuangan Purbayayudi bilang ia menghadap Presiden Prabowo usai dari DPR melaporkan perubahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Namun Purbaya enggan membeberkan pos anggaran yang akan diubah. Purbaya menyebut angka-angka dalam RAPBN masih bersifat sementara karena sedang didiskusikan bersama DPR. Proses diskusi dengan anggaran dengan DPR itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. APBN keseluruhan. Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita, RAPBN tahun 2026 mencakup 8 agenda prioritas. Antara lain ketahanan pangan, Rp164,4 triliun. Ketahanan energi, Rp402,4 triliun. Makan bergizi gratis, Rp335 triliun. Pendidikan bermutu Rp757,8 triliun. Lalu ada program kesehatan Rp244 triliun, pembangunan desa, koperasi dan UMKM Rp181,8 triliun, pertahanan semesta Rp425 triliun, dan akselerasi investasi dan perdagangan Rp57,7 triliun ditambah dukungan Danantara dan swasta Rp7.450 triliun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Gibran, perombakan kabinet dilakukan agar mesin pemerintah dapat bekerja lebih optimal. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Gibran di sela kunjungan kerja panen lobster di Batam, Kepulauan Riau, Rabu kemarin. Menurut Gibran, perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sudah mempertimbangkan berbagai unsur termasuk aspek kinerja. Gibran berharap menteri dan wakil menteri yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Oke. Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada staf KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal pada Senin lalu. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya setelah jeda di Jurnal Merah Putih.